implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya, sekaligus transisi energi baru terbarukan dijalankan. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot perkebunan sawit, itu kan harus daftarnya lengkap. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sebelum kita lanjutkan terkait dengan dialog ini ada rekan Subki Abdul yang akan memberikan sejumlah informasi. Silakan Subki. Terima kasih rekan Eiza dan juga Mbak Fani. Dan juga Lisa semalam nonton debat? Betul ya, seru banget. Seru rame, banget ya, rame. pasti ada beberapa pilihan terkait dengan bagaimana ini debat Capres-Cawapres keempat 2024 nih berlangsung intens. Ketegangan sangat terasa bahkan sejak sesi 2 berlangsung. Namun dari keseluruhan hasil debat Cawapres 2024 ataupun juga debat Cawapres kedua ini, siapakah pemenangnya? Cawapres nomor urut 1 Muhaimin cenderung berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat adat yang berkaitan erat dengan pembangunan. Ia juga mengkritik soal program Food Estate yang merupakan program kerja Prabowo Subianto selama menjadi Menteri Pertahanan. Selain itu, Muhaimin juga banyak membahas soal peningkatan pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat adat serta pencegahan krisis iklim. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berfokus pada melanjutkan hilirisasi sumber daya alam berupa tambang, pertanian, dan maritim, serta sumber daya digital. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi pengiriman bahan mentah dan meningkatkan keuntungan ekspor. Ia juga berkomitmen untuk membuka peluang kerja dan green jobs. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berfokus pada perbaikan lingkungan hidup dan pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Ia mengatakan bahwa sumber daya alam di Indonesia harus mempertimbangkan soal pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan hak-hak yang diwariskan leluhur. Mahfud juga menyampaikan bahwa program kerjanya berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Sama seperti Muhaimin, Mahfud MD juga mengkritik food estate yang dinilai gagal dan merugikan negara. Selama debat berlangsung, Cawapres nomor urut 2 Gibran banyak disorot publik. Hal ini karena ia beberapa kali bersitegang dengan 2 cawapres lainnya. Gibran juga beberapa kali ditegur oleh moderator karena tidak menjelaskan terminologi dan keluar dari podium. Publik ikut merespons debat Cawapres. Hal ini dibuktikan dari beberapa trending yang viral di media sosial. Per Minggu 21 Januari 2024 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, muncul beberapa kata kunci trending di media sosial X atau Twitter. Gibran banyak dibicarakan dalam beberapa trending yang muncul. Beberapa kata kunci tersebut berupa cringe, songong, Gibran, anak konstitusi, hingga savage. Kata kunci yang trending itu membahas sepak terjang Gibran selama sesi debat berlangsung. Lantas, siapa yang paling pemenang debat keempat Cawapres? Debat Cawapres kedua atau debat Cawapres terakhir ini sebelum kita juga mengakhiri debat Cawapres kelima nanti akan digelar tanggal 4 Februari 2024. Kita kembali ke rekan kami Eliza. Silakan Eliza. Terima kasih Subki. Jadi mungkin itu ya pertanyaannya, siapa yang memenangkan debat keempat kemarin? Tapi mungkin ini dari Mbak Grita yang mungkin bisa jawab ya, karena dia mungkin memiliki gambaran tersendiri terkait dengan isu lingkungan. Sudah bergabung bersama kami Grita Anindari, Deputi Direktur Indonesia Center for Environment. Halo Mbak Grita. Selamat malam. Selamat malam Mbak Grita. Mbak Grita, Anda melihat bagaimana jalannya kemarin? Banyak yang gemes sebenarnya dengan debat keempat kemarin. Katanya harusnya nih isu-isu terkait dengan lingkungan yang dibahas malah yang lain yang keluar ya. Benar nggak sih? Anda melihat seperti itu nggak sih Mbak Grita? Iya, saya rasa memang banyak sekali hal yang tidak tercapture sebenarnya kemarin. Isu pencemaran udara misalnya atau pencemaran air gitu. Atau misalnya isu-isu terkait dengan transisi energi gitu yang kemarin juga menjadi salah satu central topik. Itu sebenarnya dibahas ada, tapi saya rasa tidak terlalu mendalam terbahasnya. Saya
melihat memang kemarin itu sudah keluar mungkin visi misi para calon, oke kita mau bertransisi ke energi terbarukan dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita sudah melihat on paper gitu. Kita sudah melihat visi misi itu di dalam paper, visi misi para calon. Untuk orang-orang yang mungkin mereka membaca visi misi tersebut gitu ya, yang ada di dalam kertas tersebut, mungkin mereka tidak akan melihat sesuatu hal yang baru sebenarnya. Yang sebenarnya saya harapkan kemarin itu justru satu elaborasi yang lebih mendalam. Jadi misalnya ketika kita bicara transisi energi, oke, mau ada transisi ke energi terbarukan. Bagaimana pathways-nya, bagaimana peta jalannya, berapa setidaknya dalam 5 tahun itu mereka mau menargetkan pembangunan energi terbarukan berapa gigawatt misalnya. Atau hal-hal seperti pemensiunan PLTU, mau kapan kita phase out dari PLTU batubara, itu bahkan juga sebenarnya nggak disentuh kan sama oleh para calon kemarin gitu. Jadi saya rasa banyak sekali ruang yang seharusnya bisa tereksplor kemarin, tapi sayangnya memang tidak tereksplor terlalu dalam. Jadi kalau Anda lihat sendiri dari jalannya debat kemarin, ini apakah menunjukkan bahwa memang ketiganya masih belum concern atau tidak serius dengan isu lingkungan ini? Atau seperti apa Mbak Grita Anda melihatnya? Sebenarnya agak sulit untuk mengukur itu, kenapa? Karena gini, karena kalau kita melihat yang ada di dalam kertas visi misi gitu ya, itu sebenarnya saya melihat concern terhadap isu perubahan iklim, krisis iklim, isu lingkungan, itu tuh sebenarnya sudah ditempatkan jadi salah satu isu strategis gitu, isu sentral dalam visi misinya. Meskipun memang saya harus katakan itu juga masih terlalu umum ya. Jadi kalau saya katakan tadi misalnya pemensiunan PLTU gitu ya, kapan mau dipensiunkan, berapa gigawatt yang akan dipensiunkan, itu tuh nggak muncul gitu. Jadi kalau kita melihat ingin ditanya seberapa konkret sih sebenarnya visi misinya, agak susah untuk mengukurnya gitu, karena on paper juga tidak sedetail itu kita bisa melihat. Nah, saya mungkin melihatnya karena terlalu cukup banyak gitu ya isu yang dibahas kemarin. Jadi kan kemarin itu ada lingkungan, kemudian masyarakat adat, apalagi desa, transisi energi dan sebagainya. Di satu sisi mungkin itu satu faktor yang membuat isu lingkungan tidak terlalu banyak tereksplor gitu ya. Tapi di sisi lain sebenarnya yang saya harapkan dengan adanya penggabungan topik seperti itu ya, sebenarnya menarik ketika kita bicara transisi energi misalnya, itu kan sebenarnya bisa dikaitkan dengan bagaimana kaitan transisi energi dengan perlindungan hak masyarakat adat, misalnya gitu. Bagaimana transisi energi itu kemudian bisa dikembangkan skala komunitas di desa-desa misalnya, itu kan bisa berkaitan ke sana. Tapi benang merah itu tuh tidak terlihat gitu dalam pemaparan kemarin. Jadi saya melihatnya memang paslon cukup silo gitu ketika bicara transisi energi. Oke, kita bicara transisi energi, lingkungan gitu, tanpa melihat sebenarnya itu punya interkonektivitas dengan masyarakat adat gitu misalnya, dengan pemberdayaan desa gitu yang sebenarnya sangat berkaitan gitu. Jadi kalau Anda juga melihat arahnya mau dibawa kemana sih kalau dari catatan Anda melihat dari debat kemarin itu Mbak Grita, bahwa ada energi, ada isu lingkungan, ada terkait dengan masyarakat adat, apa transportasi publik di sini. Ini mereka Anda melihatnya concernnya atau menitik beratkan akhirnya kemana sebenarnya? Itu pada akhirnya saya nggak ngelihat, pada akhirnya saya tidak melihat itu titik beratnya kemana gitu. Justru misalnya kemarin ketika ditanya terkait dengan energi dan sumber daya alam, itu kemudian saya ingat saya agak lupa itu pertanyaan ke paslon ke berapa gitu. Tapi kemudian bagaimana visi misi transisi energi dan sumber daya alamnya itu mau dibawa kemana, itu pada akhirnya nggak kelihatan misalnya begitu. Atau sebenarnya sih yang ingin saya katakan adalah seharusnya ini interkonektivitas tadi terlihat gitu ya, tapi dan titik beratnya ini misalnya ketika kita bicara transisi energi mau dibawa kemana, mau menggunakan energi terbarukan yang seperti apa misalnya, itu tidak terlihat juga. Kemudian jadi saya rasa hampir semua calon bicara soal kita harus bertransisi ke energi terbarukan, tapi fokusnya mau energi terbarukan yang seperti apa misalnya itu juga tidak terlihat gitu.
Atau misalnya ketika kita bicara apa namanya, kita bicara lingkungan, bagaimana mengadres permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada saat ini gitu, itu kemarin juga tidak terlalu dalam untuk tidak terlalu dalam tereksplor gitu. Saya ingat salah satu pembahasan yang cukup keangkat adalah sebenarnya untuk pertanyaan terkait dengan pertambangan ilegal gitu ya. Ya itu memang, tapi itu saya harus katakan itu hanya salah satu isu ketika kita bicara terkait dengan isu lingkungan gitu. Masih banyak banget gitu isu-isu lingkungan yang sebenarnya jadi concern saat ini, dan karena mungkin itu satu faktor mungkin ya, karena banyaknya isu yang diangkat kemarin. Jadi ketika kita bicara fokusnya kemana gitu, itu mungkin pada akhirnya saya harus katakan saya belum melihat terlalu detail gitu. Kemarin juga sempat diangkat terkait dengan nikel. Nah ini kan juga kalau kita berbicara dengan nikel, akhirnya ramai terkait dengan moda transportasi mobil listrik seperti itu. Nah dari Isal sendiri seperti apa Mbak Grita terkait dengan mobil listrik ini? Ya, sebenarnya kalau bicara nikel, itu juga kemarin saya melihatnya yang justru menjadi capture utama adalah bahwa oke, kita kita adalah pemilik sumber daya alam, salah satu pemilik sumber daya alam nikel yang terbesar gitu. Nah, sayangnya memang narasi yang terangkat adalah soal pemanfaatannya gitu. Tapi kan di sini kita bicara terkait dengan bagaimana perlindungannya juga. Bagaimana kemudian nikel itu berdampak terhadap pencemaran laut misalnya di Maluku. Bagaimana nikel kemudian, saya rasa cukup viral ketika ada gambaran bagaimana konflik antara pertambangan nikel dengan masyarakat adat di di Maluku. Itu juga salah satu isu kan yang sebenarnya bisa diangkat. Nah itu yang sebenarnya saya cukup sayangkan tadi ketika kita bicara interkonektivitas gitu ya. Isu nikel ini isu besar. Kita tidak hanya bicara terkait dengan kita punya sumber daya alam terbesar, kemarin cukup viral juga ya, kita punya sumber daya alam terbesar untuk nikel. Tapi kita bicara bagaimana ekstraksi nikel ini kemudian berdampak terhadap lingkungan, masyarakat, termasuk masyarakat adat. Dan satu hal yang tidak terangkat sebenarnya kemarin ini adalah terkait dengan pesisir dan pulau-pulau kecil gitu. Bagaimana pertambangan nikel ini mungkin kalau seperti di Pulau Obi misalnya, di pulau kecil itu sangat berdampak sekali di sana, tapi concern seperti itu tidak diangkat gitu. Jadi kita hanya fokusnya ke utilization kalau saya lihat kemarin. Oke, baik. Itu tadi kalau kita lihat ada isu-isu yang tidak digambarkan, mungkin ada tidak terjawab dalam debat kemarin. Tapi Mbak Fani dan Mas Arya, mungkin kalau secara substansi sendiri, seberapa pengaruhnya kah ini kepada popularitas? Mungkin saya ke Mas Arya dulu. Mas Arya. Ya, jadi gini Mbak, di ilmu politik itu ada yang disebut dengan median voter teori di mana partai kandidat, terutama capres-cawapres itu bergerak ke tengah, di mana pemilih itu gemuk secara proporsi banyak. Pemilih gemuk itu apa? Yaitu pemilih yang sebenarnya kalau di Indonesia, itu pemilih yang mempunyai preferensi terbesar terhadap satu isu. Nah, persoalannya, isu yang menjadi preferensi terbesar itu adalah isu ekonomi. Nah, yaitu terkait dengan tingkat pendapatan pemilih kita yang di bawah 3 juta, itu proporsinya 70%. Dari survei kita, puluhan survei kita itu selalu konsisten. Belum lagi yang di bawah 1 juta itu sepertiganya sendiri, itu pemilih kita itu di bawah 1 juta. Nah, saya ingin mengawali dari data itu. Kenapa? Data itu yang kemudian menjelaskan tidak cukup banyak publik yang mempunyai concern di isu yang kemarin didiskusikan. Dan tim ses cukup sadar di mana mereka lebih banyak mengeksploitasi isu yang kira-kira mampu menyentuh median voter ini yang proporsinya sangat besar. Nah, karena isu lingkungan, suka atau tidak suka, memang menjadi isu yang seksi, tapi bagi kelompok menengah terdidik biasanya. Nah, sementara pemilih kita itu adalah pemilih yang tadi 70% itu menengah ke bawah, yang mereka masih belum tahu besok makan apa, bulan depan SPP anak terbayar atau tidak. Nah, itu yang kemudian ditangkap oleh kandidat maupun tim sukses untuk menjaring kelompok ini sebanyak-banyaknya. Satu sisi itu strategi politik, clear, tapi satu sisi dalam meritokratik demokrasi meritokrasi, tentu itu tidak sehat, karena kemudian
itu market driven campaign ya, di mana kampanye itu dilakukan bukan untuk mempromosikan isu atau mainstreaming isu. Misalnya kalau konsennya Mbak Grita ya mainstreaming environment isu misalnya, tapi lebih pada semua isu yang dimainkan itu untuk menangkap pemilih karena marketnya sangat besar yang kelompok menengah ke bawah. Nah itu yang kemudian review secara substansi itu tidak banyak disentuh karena memang baik tim ses maupun kandidat membaca itu. Itu satu hal. Hal kedua memang penguasaan isu. Jadi praktis dari ketiga cawapres itu memang tidak mempunyai latar belakang yang cukup kuat terkait dengan isu itu. Nah itu juga menjelaskan kenapa beberapa cukup miss terhadap beberapa isu yang bagi kelompok civil society di lingkungan itu banyak yang kurang karena bisa jadi memang latar belakang mereka tidak banyak di sana. Baik. Meskipun data dan isu cukup tereksplorasi juga ya, saya orang awam di lingkungan ya saya baru tahu beberapa data, tapi praktis ada beberapa alasan yang berdasarkan perilaku pemilih secara teoretik maupun empiris itu menggiring mereka pada diskusi-diskusi yang berusaha untuk menangkap sebanyak mungkin pemilih. Oke, baik. Mungkin saya nanti akan bertanya Mbak Fani dari sisi Anda terkait dengan seberapa sebenarnya substansinya, pengaruhnya mungkin ya hasilnya terhadap dengan para paslon ini. Usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami dalam Special Report.